Wahai jiwa-jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Kejahatan akan menang saat orang baik memilih diam dan tidak berbuat apa-apa. Namun, waktu untuk berdiam diri sudah habis. Anda di sini bukan hanya untuk mencari kebenaran atau sekadar menyaksikan segala sesuatu runtuh. Anda diciptakan untuk mengguncang keadaan. Jika pesan ini menggetarkan jiwamu, tekan tombol suka, like, sekarang juga. Dan mari kita hubungkan energi ini lebih jauh dengan berlangganan. Subscribe. Sebarkan pesan ini dengan komentar. Dan kita akan terhubung dalam misi besar ini. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk menyesuaikan diri dalam dunia yang penuh kebohongan, ketakutan, dan kelemahan. Anda ada di sini untuk meruntuhkan semua itu. Sudah waktunya Anda berdiri tegak dan menggunakan kekuatan yang selalu ada di dalam diri Anda. Karena jika Anda tidak melangkah maju, lalu siapa lagi yang akan melakukannya? Mereka mencoba mengubur cahaya Anda di bawah tumpukan ketakutan, kebohongan, dan tipu daya. Mereka membangun cerita di sekeliling Anda agar Anda lupa betapa kuatnya diri Anda. Namun, tidak peduli seberapa gelap situasinya, kegelapan tidak punya peluang saat cahaya sekecil apapun bersinar. Dan Anda bukan hanya cahaya kecil. Anda adalah badai api yang telah lama menunggu untuk bangkit. Kekuatan yang dulu menertawakan kekuatan Anda kini gemetar karena mereka melihat apa yang akan datang. Mereka tidak bisa lagi menyangkal cahaya Anda. Energi gelap tumbuh subur dari rasa takut, kebingungan, dan kendali. Ia bersembunyi di tempat orang percaya tanpa bertanya. Tapi ingatlah hal ini, bayangan hanya bisa ada di tempat tanpa cahaya. Dan Anda adalah cahaya yang tidak bisa mereka sembunyikan. Anda adalah badai yang tidak pernah mereka duga akan muncul. Lihatlah sekeliling. Dunia sedang runtuh di bawah kebohongannya sendiri. Rantai ketakutan, perpecahan, dan ketidaktahuan yang mereka lilitkan pada orang-orang mulai patah. Orang-orang mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan suara Anda, keberanian Anda, penolakan Anda untuk tunduk, itulah yang akan menyelesaikan pematahan rantai itu. Orang yang paling kuat di luar sana adalah orang yang tidak memiliki rasa takut lagi. Dan itulah diri Anda sekarang. Anda telah menempuh jalan yang panjang dan sulit. Mereka menertawakan Anda, menyebut Anda gila, mengabaikan peringatan Anda. Mereka mengatakan Anda terlalu berlebihan, terlalu berisik, terlalu bersemangat, terlalu serius. Tetapi kebenaran memang tidak pernah terasa mudah. Ia seharusnya menghantam dengan keras. Dan sekarang, kekuatan gelap yang mengira Anda sudah tersingkir sedang belajar kebenaran dengan cara yang sulit. Anda tidak pernah lemah. Anda sedang bersiap. Setiap luka yang Anda terima, setiap kebohongan, setiap malam yang sepi, semua itu membangun Anda. Anda tidak hancur. Anda telah diasah. Tipu daya yang mereka gunakan untuk menjebak orang lain tidak lagi mempan pada Anda. Alat yang mereka gunakan untuk membungkam Anda justru membuat suara Anda semakin kuat. Anda tidak di sini untuk membuat mereka merasa aman. Anda di sini untuk mengakhiri kendali mereka. Perjuangan yang sesungguhnya tidak terjadi di tempat yang jauh. Itu terjadi saat ini. Dalam setiap kata yang Anda ucapkan, setiap sikap yang Anda ambil, setiap kali Anda memilih kebenaran daripada ketakutan, Anda mendorong mundur kegelapan. Kekuatan yang dulu tampak tak tersentuh, kini sedang hancur berantakan. Mereka melakukan satu kesalahan besar. Mereka tidak menyangka Anda akan bangkit, tetapi Anda melakukannya. Dan kini, tekad Anda tidak dapat dihentikan. Pemenang adalah mereka yang terus maju apapun yang terjadi. Jadi, bangkitlah jiwa terpilih. Orang-orang sedang memperhatikan, dan mereka yang berada dalam bayangan kini ketakutan. Anda tidak diciptakan untuk membaur.
Anda diciptakan untuk mengambil alih. Inilah saatnya untuk menjadi persis seperti apa yang mereka takuti. Biarkan cahaya Anda bersinar sepenuhnya. Patahkan rantai mereka. Hancurkan kebohongan mereka. Ya, Anda yang sedang mendengarkan saat ini, baik Anda baru bergabung atau sudah lama berdiri teguh bersama kami, kehadiran dan kekuatan unik Anda adalah bahan bakar bagi misi ini untuk melenyapkan kegelapan sepenuhnya. Jika Anda siap untuk sepenuhnya melangkah ke dalam kekuatan Anda, menghentikan kekacauan di sekitar Anda, dan menjadi kekuatan yang tidak terduga, silakan sukai pesan ini, tekan tombol berlangganan, dan kirimkan kepada seseorang yang masih terperangkap dalam kebingungan. Ketik 77 di kolom komentar jika Anda siap untuk menguasai kekuatan Anda, menghancurkan ketakutan, dan menjadi sosok yang tak terhentikan. Mari kobarkan api di dalam diri, bangkitkan semangat pejuang. Logam terkuat dibentuk dalam api yang paling panas. Itulah diri Anda. Anda bukan sekadar seseorang yang berhasil melewati kobaran api. Anda adalah kobaran api itu sendiri. Anda adalah energi yang membakar habis semua kegelapan. Perjalanan Anda tidaklah mudah. Itu penuh dengan rasa sakit, penolakan, dan pelajaran sulit. Tetapi itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Itu dimaksudkan untuk mengupas setiap kelemahan, setiap kebohongan, dan setiap keraguan, hingga yang tersisa hanyalah pejuang perkasa di dalam diri Anda. Pikirkanlah, mengapa harus Anda? Mengapa Anda yang bisa melihat tembus kebohongan, yang merasakan kebenaran yang tidak bisa ditanggung oleh kebanyakan orang? Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan Anda. Anda dibentuk oleh panasnya setiap momen ketika dunia mencoba membungkam Anda. Setiap tantangan bukan hanya ada untuk meruntuhkan Anda, itu ada untuk mempersiapkan Anda. Setiap kali Anda jatuh, itu memicu sesuatu yang lebih kuat di dalam diri Anda. Kini Anda menyala dengan api yang tidak bisa mereka padamkan. Kegelapan selalu mencoba mempertanyakan Anda. Ia berbisik, mengapa terus berjuang? Mengapa berpegangan pada kebenaran saat orang lain tertidur? Tetapi jawabannya sederhana, karena Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menyerah. Anda diciptakan untuk mengalahkannya, kegelapan hidup dari ketakutan. Tetapi ketakutan tidak bisa bertahan di mana semangat pejuang hidup. Dan Anda adalah musuh terburuknya. Anda tidak hanya bertahan hidup melalui api, Anda mengendalikannya. Hidup mencoba menghancurkan Anda, tetapi yang terjadi justru mengasah Anda. Anda ingat momen-momen ketika segalanya terasa terlalu berat, ketika kesendirian terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata. Momen-momen itu tidak menghancurkan Anda, mereka membangun Anda. Masa-masa sulit tidak membangun kepercayaan diri palsu. Mereka menunjukkan kepada Anda siapa diri Anda sebenarnya. Dan apa yang mereka tunjukkan kepada dunia adalah bahwa Anda adalah sesuatu yang tidak bisa dikurung. Anda tidak berhenti. Anda tidak menyerah. Orang mungkin masih bertanya, mengapa api Anda belum padam? Mereka tidak mengerti. Itu karena api Anda tidak didorong oleh kemarahan. Itu didorong oleh tujuan Anda. Anda tahu bahwa jalan Anda bukan hanya tentang bertahan hidup dalam kegelapan. Itu selalu tentang menghancurkannya. Anda dipilih karena Anda tak tergoyahkan. Bahkan ketika dunia meninggalkan Anda tetap setia pada misi Anda. Anda tidak di sini untuk membuat semua orang mengerti. Seorang pejuang tidak perlu menjelaskan diri mereka. Jalan Anda bukan tentang bicara. Ini tentang bertindak. Sementara yang lain membeku dalam ketakutan atau terjebak dalam keraguan, Anda bergerak karena jauh di lubuk hati. Anda tahu apa yang tidak mereka ketahui. Satu-satunya jalan adalah terus melewati keraguan, melewati rasa sakit, melewati kegelapan. Kini disinilah Anda, bukan sebagai seseorang yang nyaris berhasil, tetapi sebagai seseorang yang menguasai api. Orang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengerti betapa sulitnya untuk terus menyala seperti yang Anda lakukan.
tetapi Anda tidak membutuhkan pemahaman mereka. Api Anda tidak di sini untuk dijelaskan. Ia di sini untuk menunjukkan jalan. Inilah waktu Anda. Biarkan api Anda menyala terang. Biarkan ia menghancurkan kebohongan, ketakutan, dan batasan. Anda adalah sang pejuang. Anda adalah api. Sekarang waktunya untuk bangkit. Kegelapan tidak memiliki kekuatan atas mereka yang tidak hancur. Anda hanya bisa melihat bintang-bintang saat gelap, dan selama ini kegelapan mencoba meyakinkan Anda bahwa ia tidak dapat dikalahkan, bahwa cengkeramannya tidak akan pernah mengendur. Tapi itu tidak benar. Kegelapan hanya bekerja pada orang yang termakan tipu dayanya. Anda tidak. Anda utuh. Anda tidak membungkuk. Anda tidak tercerai-berai. Dan karena itu, kegelapan tidak memiliki kekuatan atas Anda. Mereka mencoba menenggelamkan Anda dalam ketakutan, membisikkan keraguan, mencoba menipu Anda agar menyerah, mengatakan bahwa perjuangan itu tidak layak, tetapi Anda tidak menyerah. Mereka salah menilai Anda. Mereka tidak melihat kekuatan roh Anda atau seberapa dalam keberanian Anda. Ketakutan tidak bisa mengalahkan seseorang yang menolak untuk menyerah. Dan Anda, semangat Anda tidak bisa disentuh. Ingatlah kembali masa-masa ketika rasanya segalanya melawan Anda, ketika tekanan datang dari segala sisi memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan pernah berhasil melewatinya. Tetapi Anda masih di sini. Tidak hanya bertahan, tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa? Karena kegelapan adalah pengecut. Ia mengincar yang lemah. Ia hidup dari orang-orang yang ambruk di bawah tekanan. Tetapi ia tidak bisa menangani orang-orang seperti Anda. Mereka yang menatap wajahnya dan tidak gentar. Dapatkah Anda merasakannya sekarang? Kekuatan di dalam diri Anda yang tidak dapat dijangkau oleh bayangan. Itu sudah ada di sana sepanjang waktu. Bahkan selama masa-masa terendah Anda, ketika Anda berpikir sedang hancur, yang sebenarnya terjadi adalah bahwa bagian-bagian palsu dari diri Anda sedang terbakar habis. Ketakutan, kebohongan, ilusi yang tersisa sekarang adalah nyata. Itu kokoh, itu tidak bisa digoyahkan. Api terpanas menghasilkan logam terkuat, dan Anda telah melewati api itu. Kegelapan tidak memahami kekuatan Anda. Ia mengharapkan ketakutan, kekacauan, penyerahan. Tetapi sebaliknya, ia melihat ketenangan, ia melihat kekuatan, ia melihat seseorang yang telah melalui yang terburuk dan keluar menjadi lebih tangguh. Mereka yang tidak hancur, mereka tidak takut pada kegelapan karena mereka telah menjadi cahaya itu sendiri. Anda adalah bukti bahwa ketakutan tidak bisa menang, bahwa ketika seseorang berpegangan pada kebenaran dan terus bergerak, kegelapan tidak bisa bertahan. Orang mungkin bertanya, bagaimana Anda masih terus berjalan? Bagaimana Anda terus berdiri tegak saat dunia terus menekan Anda? Tetapi mereka tidak mengerti. Kekuatan Anda bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang berdiri tegak apapun yang terjadi. Mereka yang tidak hancur, mereka tidak hanya berhasil melewatinya. Mereka bangkit di atasnya. Dan kini, jiwa terpilih, kegelapan tahu ia telah kalah. Cengkeramannya pada Anda telah hilang. Rantainya telah putus. Kebohongannya tidak lagi berfungsi. Anda bukan korbannya. Anda adalah kehancurannya. Cahaya sedang bersinar dan kegelapan tidak bisa menghentikannya. Jadi ingatlah ini. Bayangan tidak memiliki kekuatan nyata atas Anda. Mereka bisa mencoba mengelilingi Anda, tetapi mereka tidak bisa menyentuh apa yang tidak hancur. Anda adalah orang yang mereka takuti, cahaya yang tidak bisa mereka padamkan. Pengingat bahwa bahkan di tempat tergelap, ketakutan tidak menang. Sudah waktunya, berdirilah teguh, tunjukkan kepada mereka bahwa yang utuh tidak bisa jatuh. Dari bayangan menjadi perisai, membangun benteng batin Anda. Anda tidak membangun tembok untuk mengusir orang lain.
Anda membangunnya untuk menjaga diri Anda tetap kuat. Jiwa terpilih, Anda telah berjalan melalui kegelapan yang akan menghancurkan kebanyakan orang. Rasa sakit mencoba menjatuhkan Anda sepotong demi sepotong, tetapi Anda membalikan keadaan. Anda mengambil ketakutan, penolakan, dan keraguan dan mengubahnya menjadi kekuatan. Apa yang dulunya merupakan titik lemah dalam diri Anda, kini telah menjadi fondasi benteng Anda. Pada awalnya, bayangan ingin Anda percaya bahwa mereka tidak bisa dikalahkan. Mereka membisikkan kebohongan, mencoba membuat Anda meragukan kekuatan Anda. Mereka mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda memerlukan persetujuan mereka untuk bertahan hidup. Tetapi kemudian Anda menemukan kebenaran. Tidak ada apapun di luar diri Anda yang bisa menghancurkan Anda. Hanya kebohongan yang Anda biarkan masuk yang bisa melakukannya. Dan begitu Anda berhenti membiarkan kebohongan itu masuk, bayangan kehilangan cengkeramannya. Inilah dasar benteng Anda. Bukan dibangun di atas batu bata atau baja, tetapi di atas sesuatu yang lebih kuat. Kekuatan batin Anda, fokus Anda yang tajam, pilihan Anda untuk tidak pernah menyerah. Setiap kali Anda dikhianati, tetapi terus maju. Setiap kali Anda berdiri teguh melawan kebohongan, itu menambahkan lapisan lain pada benteng Anda. Kekuatan sejati tidak datang dari apa yang dapat Anda lakukan dengan mudah. Itu datang dari menghadapi hal-hal yang pernah Anda pikir tidak bisa Anda hadapi. Dan benteng Anda itu bukan tempat untuk bersembunyi. Itu adalah perlindungan Anda, pusat Anda. Tempat di mana tidak peduli seberapa liar keadaan di luar, Anda tetap memegang kendali. Ketika hidup menjadi bising, ketika kekacauan menghantam keras, benteng Anda adalah tempat Anda kembali untuk mengingat siapa diri Anda. Disitulah pikiran Anda menjadi jernih. Disitulah kekuatan Anda diatur ulang. Kegelapan akan tetap datang. Itu selalu terjadi. Ia akan menguji tembok Anda, mencari celah, tetapi ia tidak akan menemukannya. Anda telah memastikan hal itu. Karena kini, benteng Anda bukan hanya untuk menahan kegelapan, itu untuk menjaga kekuatan Anda tetap di dalam, untuk tetap kuat apapun yang terjadi. Ketika orang melihat Anda, mereka mungkin tidak melihat tembok yang telah Anda bangun. Mereka hanya akan melihat seseorang yang tidak gemetar, seseorang yang tetap tenang di tengah kekacauan. Mereka tidak akan tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi Anda akan tahu. Anda akan tahu itu karena perjuangan yang telah Anda lalui, pekerjaan yang telah Anda lakukan, kekuatan yang telah Anda bangun. Blok demi blok, benteng Anda tidak memisahkan Anda dari dunia. Itu mempersiapkan Anda untuk menghadapinya. Anda tidak lari dan bersembunyi di sana. Anda bangkit lebih kuat dari dalam. Benteng bukanlah tempat Anda bersembunyi. Itu adalah tempat para pejuang meluncur, dan itulah persisnya diri Anda. Jadi biarkan bayangan datang, biarkan badai mencoba. Anda siap. Mereka tidak bisa menghancurkan Anda karena setiap bekas luka menjadi tembok, setiap pelajaran keras menjadi fondasi Anda. Anda tidak hanya terlindungi, Anda tak tersentuh. Benteng batin Anda kokoh. Waktu untuk berdiri tegak adalah sekarang. Keluarga terpilih yang saya kasihi, dukungan Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami ini menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol Super Thanks di layar Anda. Setiap kebaikan hati Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus berkarya. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Kebenaran itu seperti cermin. Ia tidak berubah, tetapi ia selalu menunjukkan apa yang orang takuti untuk dilihat. Dan Anda, jiwa terpilih, adalah cermin itu. Anda memantulkan apa yang tidak ingin mereka hadapi. Anda adalah pengingat akan semua kebohongan dan citra palsu yang telah mereka coba sembunyikan.
Apa yang benar-benar membuat mereka takut bukanlah apa yang Anda ketahui, tetapi bagaimana Anda membawanya. Anda tidak mundur dan Anda tidak takut. Ketika mereka melihat Anda, mereka tidak hanya melihat seseorang. Mereka melihat keretakan dalam segala hal yang mereka bangun sebagai rasa nyaman palsu mereka. Anda bahkan tidak perlu berbicara. Kehadiran Anda saja mengungkapkan segala sesuatu yang telah mereka coba sembunyikan. Mata mereka terbuka, tetapi pikiran mereka tertutup. Mereka memilih untuk tetap berada dalam kegelapan karena kebenaran terlalu tidak nyaman bagi mereka. Tetapi Anda adalah orang yang menarik tirai itu. Dan begitu mereka melihat sekilas apa yang nyata, mereka panik. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali. Mengapa mereka bereaksi begitu kuat terhadap Anda? Itu bukan karena Anda salah. Itu karena jauh di lubuk hati mereka tahu Anda benar. Cahaya Anda menyingkap kebohongan mereka. Mereka menggoda Anda, menjauhi Anda, membicarakan Anda di belakang. Bukan karena siapa Anda, tetapi karena apa yang Anda tunjukkan kepada mereka. Anda adalah bukti hidup bahwa segala sesuatu yang mereka yakini mungkin palsu. Anda jelas dan mereka masih tersesat. Anda melihat tembus segalanya dan itu menakutkan mereka. Anda mungkin sudah menyadarinya. Cara suasana hati mereka berubah ketika Anda masuk. Tawa palsu, pandangan gugup, keheningan yang canggung. Mereka tidak hanya merasa tidak nyaman dengan Anda. Mereka tidak nyaman dengan kebenaran yang Anda bawa. Itu mengguncang mereka. Tetapi ada sesuatu yang sulit diterima. Anda tidak bisa memaksa mereka untuk melihat. Cermin tidak berbicara. Ia tidak menjelaskan. Ia tidak berdebat. Ia hanya memantulkan apa yang nyata. Dan itulah peran Anda. Anda di sini bukan untuk memaksa siapapun mengerti. Anda di sini untuk berdiri teguh dan menjadi pengingat. Tidak peduli berapa lama mereka lari, kebenaran tidak hilang. Ia menunggu. Ia tetap ada. Dan ketika mereka siap untuk berhenti bersembunyi, ia akan tetap di sana, sama seperti Anda selama ini. Kebenaran tidak selalu terasa menyenangkan. Ia tidak hangat atau lembut. Ia tajam. Ia memotong dalam. Itulah mengapa mereka takut. Ia membuat orang melihat siapa diri mereka sebenarnya. Ia mendorong mereka untuk berubah, untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dan Anda, jiwa terpilih, adalah simbol berjalan dari tekanan itu. Kekuatan Anda menyoroti kelemahan mereka. Kejelasan Anda menunjukkan betapa tersesatnya mereka. Tetapi jangan ambil ketakutan mereka secara pribadi. Bukan tugas Anda untuk menanggung reaksi mereka. Anda adalah cermin, bukan orang yang mengendalikan bagaimana mereka menghadapi apa yang mereka lihat. Biarkan mereka bergumul dengannya. Biarkan mereka melawan. Setiap kali mereka melawan Anda, mereka sebenarnya melawan diri mereka sendiri. Dan suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya berhenti melawan dan memilih untuk menghadapi kebenaran, mereka akan menyadari apa yang telah Anda ketahui selama ini. Mereka akan melihat bukan hanya kesalahan mereka, tetapi juga kekuatan yang Anda butuhkan untuk berdiri sendirian dalam kebenaran itu. Anda adalah cermin yang tidak pecah, kebenaran yang tidak bisa mereka hindari, pengingat akan segala yang mereka coba abaikan. Jadi, teruslah berdiri. Ketakutan mereka hanya membuktikan kekuatan Anda. Sekarang mari kita bicara tentang rantai tipu daya, kebohongan yang membuat orang terjebak. Bagian tersulit dari rantai ini adalah Anda hampir tidak menyadarinya sampai ia sudah melilit Anda. Tetapi Anda, jiwa terpilih, berbeda. Anda merasakan rantai itu jauh sebelum ia mengencang. Sementara kebanyakan orang menjalani hidup terperangkap dalam kenyamanan palsu, Anda melihat sesuatu yang lebih dalam. Anda merasakan kebohongan yang bersembunyi di bawahnya. Ya, mungkin rantai itu menahan Anda untuk sementara waktu, tetapi tidak lagi. Anda telah membebaskan diri. Apa yang pernah menjebak Anda kini hanyalah puing-puing di lantai.
bukti dari versi diri Anda yang tidak lagi ada. Tipu daya bukan hanya tentang berbohong, ini tentang kendali. Itu adalah cerita palsu yang mereka berikan kepada orang-orang untuk membuat mereka diam, untuk membuat mereka berhenti berpikir, untuk membuat mereka mengikuti tanpa bertanya. Itu adalah jebakan mental. Dan mereka pikir mereka telah menjebak Anda di dalamnya, tetapi mereka tidak memperhitungkan kesadaran Anda. Bahkan ketika Anda terperangkap dalam jaring mereka, sesuatu di dalam diri Anda sudah terbangun. Anda tahu ada sesuatu yang tidak benar. Anda mengajukan pertanyaan. Anda tidak hanya menerima apa yang mereka katakan, dan itulah yang membantu Anda membebaskan diri. Mereka ingin Anda percaya bahwa kebohongan mereka adalah kebenaran, bahwa sangkar tempat Anda berada adalah satu-satunya pilihan Anda. Tetapi Anda membuktikan bahwa mereka salah. Anda tidak hanya melarikan diri, Anda merobek kebohongan mereka. Anda menolak untuk menjalani cerita yang bukan milik Anda. Dan sekarang Anda bebas. Tetapi kebebasan bukanlah sesuatu yang Anda simpan untuk diri sendiri. Itu datang dengan tanggung jawab. Ketika Anda mematahkan rantai Anda sendiri, Anda menyalakan jalan bagi orang lain. Bahkan jika mereka belum mengetahuinya, mereka mengamati Anda. Mereka melihat betapa kuatnya Anda, betapa beraninya Anda, dan mereka mulai bertanya-tanya, bisakah aku juga membebaskan diri? Disinilah kekuatan sejati Anda terlihat, bukan hanya dalam perjalanan Anda sendiri, tetapi dalam kemampuan Anda untuk memimpin orang lain. Anda telah melaluinya. Anda telah merasakan apa yang mereka rasakan. Anda telah berdiri di tempat gelap yang sama dengan mereka sekarang. Itu berarti Anda dapat membantu mereka menemukan jalan keluar. Seorang pemimpin sejati bukan hanya seseorang yang berbicara. Seorang pemimpin adalah seseorang yang tahu jalannya, menempuhnya, dan kemudian menunjukkan kepada orang lain cara melakukan hal yang sama. Itu adalah Anda. Sekarang, itu tidak akan selalu mudah. Beberapa orang akan berjuang untuk tetap dalam ilusi mereka. Mereka akan menolak Anda, tetapi jangan biarkan itu menghentikan Anda. Setiap kali Anda mengucapkan kebenaran, setiap kali Anda tetap kuat, Anda merobohkan rantai mereka sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya, sama seperti milik Anda, rantai itu akan putus. Anda bukan hanya seseorang yang melarikan diri dari tipu daya. Anda telah menjadi orang yang menghancurkannya. Dan sekarang, setelah Anda bebas, misi Anda jelas. Bantu orang lain untuk bebas juga. Beberapa akan mengikuti, beberapa tidak. Tetapi mereka yang mengikuti, mereka tidak akan pernah melupakan cahaya yang Anda berikan kepada mereka ketika mereka tersesat. Jadi bangkitlah, jiwa terpilih. Rantai mungkin pernah menahan Anda, tetapi sekarang Anda memiliki kuncinya. Gunakan itu. Pimpin tanpa rasa takut. Dunia membutuhkan Anda. Sekarang mari kita bicara tentang senjata sejati Anda. Pengetahuan Anda, pemahaman Anda, kesadaran Anda, kemampuan Anda untuk melihat tembus kebohongan. Itu adalah pedang Anda. Akhir-akhir ini, pertempuran tidak dilawan dengan tinju. Mereka dilawan dengan ide, dengan kebenaran, dengan visi yang jernih. Dan alasan kegelapan takut pada Anda bukanlah karena kekuatan fisik Anda. Itu karena apa yang Anda ketahui. Pengetahuan Anda memotong kebohongan mereka. Itu meruntuhkan sistem yang mereka gunakan untuk mengendalikan orang. Dan sekarang saatnya untuk menggunakannya. Ingat kembali saat-saat mereka mencoba membungkam Anda. Mereka mengabaikan pertanyaan Anda, menertawakan wawasan Anda, mencoba membuat Anda merasa bahwa kesadaran Anda adalah sesuatu yang memalukan. Mengapa? Karena jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa pengetahuan Anda adalah ancaman. Mereka tetap memegang kendali dengan membuat orang bingung, dengan menyembunyikan kebenaran. Tetapi Anda melihat terlalu jelas untuk itu. Pedang Anda, pengetahuan Anda, bukanlah sesuatu yang diberikan kepada Anda. Anda membangunnya sendiri.
Setiap kali seseorang berbohong kepada Anda dan Anda melihat tembus, pedang itu menjadi lebih tajam. Setiap pengkhianatan membuat Anda lebih berhati-hati. Setiap penolakan membuat Anda lebih bertekad. Dan kini, pedang itu bersinar dengan kekuatan yang tidak bisa mereka abaikan. Tetapi ingat, sama seperti pedang dalam pertempuran, pengetahuan datang dengan tujuan. Ia dapat digunakan untuk menyakiti atau membantu. Anda di sini bukan untuk menjatuhkan orang. Anda di sini untuk membangunkan mereka. Anda tidak menggunakan pengetahuan Anda untuk mengendalikan orang lain. Anda menggunakannya untuk membebaskan mereka. Pedang Anda ini, ia tidak dimaksudkan untuk kehancuran. Ia adalah seberkas cahaya yang menghilangkan kabut. Kekuatan kegelapan akan mencoba mengambilnya dari Anda. Mereka akan memutarbalikkan kata-kata Anda, mencoba membuat orang lain meragukan Anda. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menghapus apa yang telah Anda pelajari. Mereka tidak bisa mengambil apa yang telah Anda lihat. Setiap kali Anda berbicara jujur, Anda mengayunkan pedang Anda. Setiap kali Anda berdiri melawan kebohongan, Anda menyerang jantung kendali yang mereka coba pertahankan. Dan meskipun orang tidak langsung mendengarkan, Anda tetap menanam benih. Suatu hari, benih itu akan tumbuh. Beberapa akan takut pada pedang Anda. Itu mengancam apa yang mereka yakini. Yang lain akan tertarik padanya. Itu akan menjadi alat yang mereka butuhkan untuk membebaskan diri. Anda tidak dapat memutuskan bagaimana mereka bereaksi, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda menggunakan hadiah Anda. Pengetahuan Anda tidak di sini untuk membuat Anda merasa kuat. Ia di sini untuk membantu membebaskan orang lain. Jadi berdirilah dengan bangga, jiwa terpilih. Setiap kata kebenaran, setiap wawasan, setiap fakta yang Anda ungkapkan, itu penting. Pedang Anda tajam dan cahaya Anda kuat. Waktu untuk menggunakannya adalah sekarang. Angkatlah tinggi-tinggi. Biarkan kebenaran bersinar. Kini datang sesuatu yang bahkan lebih sunyi, tetapi sama kuatnya. Ketidakbergerakan Anda, ketenangan Anda, keheningan Anda. Orang berpikir diam berarti Anda lemah, tetapi mereka tidak mengerti. Keheningan penuh dengan jawaban. Dan Anda, jiwa terpilih, seperti badai yang sunyi. Anda tidak perlu berisik untuk memberikan dampak. Sementara yang lain berbicara tanpa henti untuk menyembunyikan rasa takut mereka, Anda tetap tenang. Kekuatan sunyi Anda berbicara lebih keras daripada teriakan mereka. Pikirkan tentang badai. Ia tidak berteriak sebelum muncul. Ia membangun diri dengan tenang. Anda bahkan tidak tahu ia datang, sampai tiba-tiba ia ada di sini dan segalanya berubah. Itulah Anda. Anda tidak membuang waktu untuk drama. Anda mengamati. Anda berpikir, Anda menunggu, dan ketika Anda bergerak, tindakan Anda mengubah segalanya. Orang tidak memahami kekuatan dari berdiam diri. Mereka berpikir, jika Anda tidak menjelaskan diri Anda sepanjang waktu, Anda pasti tidak yakin. Tetapi sebenarnya, keheningan adalah kendali. Ketika Anda tidak berbicara, Anda memberitahu dunia bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuan. Anda tahu siapa diri Anda. Orang yang paling berisik tidak selalu yang terkuat. Seringkali, orang terkuat adalah orang yang tahu kapan harus diam. Dalam dunia yang penuh kebisingan, keheningan Anda menonjol. Itu membuat orang gugup. Mereka tidak mengerti mengapa Anda tidak bereaksi. Kedamaian Anda menantang kekacauan mereka, dan itu menakutkan mereka. Tetapi itulah kekuatan Anda. Anda tidak meminta rasa hormat. Anda hanya bergerak dengan cara yang menuntut rasa hormat itu. Tidak mudah untuk mencapai titik ini. Anda pernah mengalami saat-saat ketika kebisingan di sekitar Anda terasa terlalu banyak. Ketika Anda ingin melawan, berteriak, membela diri, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda tetap diam karena jauh di lubuk hati Anda tahu bahwa badai tidak harus berteriak. Ia
hanya datang. Dan begitu ia datang, tidak ada yang tetap sama. Anda telah belajar mengubah keheningan Anda menjadi kekuatan. Sementara yang lain kehabisan tenaga mencoba didengar, Anda menghemat energi Anda. Anda tahu tindakan Anda akan berbicara untuk Anda. Air yang tenang itu dalam, dan Anda dalam. Jiwa terpilih. Kedalaman itu adalah keunggulan Anda. Akan ada saat ketika kekuatan Anda jelas. Ketika badai sunyi yang selama ini Anda tahan, akhirnya menerobos dan segala sesuatu di jalannya akan bergeser. Dunia tidak akan tahu apa yang menimpanya karena mereka terlalu sibuk mengawasi ancaman yang berisik. Mereka tidak pernah menduga Anda. Itulah hadiah Anda. Bergerak dengan tujuan, menunggu sampai waktu yang tepat, dan kemudian meninggalkan jejak Anda. Jadi biarkan mereka berpikir keheningan Anda adalah kelemahan. Biarkan mereka menduga-duga. Segera mereka akan melihat keheningan Anda tidak kosong. Ia penuh dengan kekuatan. Anda adalah badai yang sunyi. Dan ketika Anda bangkit, dunia akhirnya akan menjadi tenang. Jika Anda merasakan gejolak ini di dalam diri Anda, ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Biarkan setiap jiwa terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Nantikan, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengguncang Anda sampai ke intinya. Momen yang telah lama Anda rasakan akhirnya tiba. Gelombang sedang bergeser. Jiwa terpilih. Gelombang yang dulunya menyembunyikan segalanya dengan ilusi dan kebingungan kini mulai surut, menampakkan kebenaran yang mereka coba kubur. Dunia mulai terbangun dan melihat dengan jelas apa yang telah Anda ketahui selama ini. Dan mereka yang tidak pernah siap menghadapinya sedang kesulitan. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu bersembunyi dalam kenyamanan, mengabaikan peringatan Anda, menertawakan visi Anda, menyebut Anda orang luar. Mereka memilih jalan yang mudah, berpura-pura semuanya baik-baik saja, berpikir kebohongan akan bertahan selamanya. Tetapi kebenaran tidak hilang seiring waktu. Cepat atau lambat, ia muncul ke permukaan. Kini, lihatlah mereka. Wajah mereka mengatakan segalanya. Mata terbelalak, suara pelan, senyum palsu yang memudar. Mereka mencoba memahami dunia yang tidak lagi mereka kenali. Mereka bertanya, bagaimana kami tidak melihat ini? Tetapi kenyataannya, mereka tidak melewatkannya. Mereka mengabaikannya. Kebenaran selalu ada di sana, menunggu. Dan sekarang, saat kenyataan bangkit seperti gelombang, mereka tidak bisa lari lagi. Segala sesuatu yang dulu mereka pertahankan dengan percaya diri, kini runtuh. Mereka yang dulu mengejek Anda, kini diam. Mereka yang menertawakan kejernihan Anda, tiba-tiba tidak yakin. Mereka tidak hanya melihat apa yang nyata. Mereka merasakan penyesalan karena telah berpaling darinya begitu lama. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, apakah mereka akan mengakui bahwa mereka salah? Apakah mereka akan mengatakan betapa kuatnya Anda untuk berdiri sendiri melewati semua itu? Seringkali tidak. Itu adalah kebenaran yang sulit. Kesombongan itu keras kepala. Banyak yang akan berpura-pura bahwa mereka selalu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Mereka akan berkata, saya hanya menunggu waktu yang tepat. Tetapi Anda akan tahu yang sebenarnya. Anda akan tahu mereka melawan kebenaran sampai mereka tidak bisa lagi. Tetapi momen ini bukan tentang kesombongan mereka. Ini tentang fakta bahwa Anda benar untuk mempercayai apa yang Anda rasakan. Anda berdiri tegak sementara mereka tetap dalam penyangkalan. Anda memikul beban mengetahui ada sesuatu yang salah, bahkan ketika tidak ada orang lain yang mempercayai Anda. Dan kini, sementara mereka berjuang untuk menyesuaikan diri, Anda sudah berdiri teguh. Akar terkuat tumbuh di angin yang paling kencang, dan Anda telah berakar dalam untuk waktu yang lama.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan tentang diberitahu bahwa Anda benar. Ini tentang menjadi pemimpin yang mereka butuhkan sekarang. Gelombang berbalik dan dengannya datang kesempatan untuk membimbing orang lain sekarang setelah mereka mulai melihat kebenaran. Mereka akan mencari seseorang yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu adalah Anda. Jadi berdirilah teguh, jiwa terpilih. Perubahan yang Anda tunggu-tunggu akhirnya tiba. Kebenaran sedang bangkit, dan sementara yang lain masih mengejar, Anda sudah siap. Ini bukan waktunya untuk mengatakan, "Sudah saya bilang." Ini adalah waktunya untuk memimpin. Dunia sedang terbangun dan ia membutuhkan cahaya yang selalu Anda miliki. Tunjukkan kepada mereka cara menemukan jalan mereka. Anda tidak sejauh ini hanya untuk melihat dunia hancur. Anda datang sejauh ini untuk membantu membangunnya kembali dengan kebenaran. Sekarang saatnya untuk berbicara tentang keluar dari peran korban dan melangkah ke dalam kekuatan Anda. Mereka ingin Anda percaya bahwa Anda lemah, bahwa Anda terjebak dalam rasa sakit tanpa jalan keluar. Mereka ingin Anda merasa kecil, tidak berdaya, seolah hidup terlalu sulit untuk dimenangkan. Tapi inilah intinya. Mereka tidak ingin Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah dimaksudkan untuk tetap dalam peran itu. Anda tidak pernah hanya seorang korban. Anda selalu dimaksudkan untuk bangkit di atas segalanya. Pikirkan tentang apa yang telah Anda lalui. Semua rasa sakit, semua saat Anda didorong jatuh, pengkhianatan, kesendirian, semua itu datang bukan untuk menghancurkan Anda. Itu datang untuk membangunkan Anda. Setiap bekas luka di jiwa Anda adalah bukti, bukan dari rasa sakit, tetapi dari betapa kuatnya Anda. Setiap juara dulunya adalah seseorang yang hampir menyerah, tetapi tidak. Itulah Anda. Gagasan bahwa Anda tidak berdaya, itulah kebohongan yang mereka ingin Anda yakini. Mereka ingin Anda berpikir bahwa apa yang terjadi pada Anda akan selalu mengendalikan Anda, tetapi Anda keluar dari cerita itu. Anda berhenti membiarkan versi diri Anda menurut mereka menjadi kebenaran Anda. Anda bangkit dari apa yang dimaksudkan untuk menghancurkan Anda dan menjadi sesuatu yang lebih kuat dari yang pernah mereka duga. Mengambil kekuatan Anda tidak berarti berpura-pura perjuangan tidak pernah terjadi. Itu berarti memilikinya. Itu berarti menyadari setiap momen sulit membantu membentuk Anda menjadi versi diri Anda yang berdiri di sini sekarang. Anda tidak hanya nyaris bertahan, Anda sedang bangkit. Anda tidak hanya berhasil melewatinya, Anda mengambil kendali. Kekuatan sejati itu bukanlah sesuatu yang diberikan seseorang kepada Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda ambil untuk diri Anda sendiri. Anda tidak menunggu izin. Anda tidak menunggu seseorang untuk menyelamatkan Anda. Anda menyelamatkan diri sendiri. Ketika segalanya mengatakan tetaplah di bawah, Anda bangkit. Ketika dunia mengatakan Anda tidak bisa, Anda berkata, "Lihat saja." Itulah hati seseorang yang bukan lagi korban. Seseorang yang mengubah rasa sakit menjadi bahan bakar. Seseorang yang mengubah kemunduran menjadi kebangkitan. Orang mungkin melihat kebangkitan Anda dan bertanya, bagaimana mereka melakukannya? Tetapi mereka tidak melihat malam-malam Anda menangis dalam diam. Mereka tidak melihat saat-saat ketika Anda merasa benar-benar sendirian, tetapi tetap bergerak. Mereka tidak mengerti apa yang dibutuhkan, tetapi tidak apa-apa. Anda tidak membutuhkan pemahaman mereka. Kekuatan Anda tidak bergantung pada siapa yang memahaminya. Anda tahu apa yang dibutuhkan. Anda tahu siapa diri Anda sekarang. Dan Anda tidak ditentukan oleh masa lalu. Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan mulai dari sini. Inilah waktu Anda untuk menjalani kehidupan yang benar-benar milik Anda. Anda telah keluar dari batasan mereka. Anda menolak untuk menjadi boneka mereka. Anda adalah orang yang menulis cerita sekarang. Anda bukan lagi korban. Anda adalah orang yang menang. Kemenangan milik mereka yang mempercayainya. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, Anda adalah orang yang menang. Kemenangan milik mereka yang mempercayainya. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, Anda adalah orang yang menang. Kemenangan milik mereka yang mempercayainya. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, Anda adalah orang yang menang. Kemenangan milik mereka yang mempercayainya. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya,
Anda telah percaya pada diri sendiri ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dan keyakinan itulah kekuatan Anda. Berdirilah tegak. Tunjukkan kepada dunia apa artinya bangkit dari rasa sakit, membalikan cerita, mengambil kendali atas narasi. Ini adalah mahkota Anda, dan Anda telah mendapatkan setiap bagiannya. Kini lihatlah sekeliling. Bayangan, kebohongan, dan ketakutan yang dulunya menghantui Anda. Mereka sedang hancur berantakan. Waktu mereka habis. Mereka tampak begitu besar sebelumnya, seperti tembok besar yang tidak akan pernah roboh. Tetapi kini tembok itu sedang retak. Selama ini kekuatan mereka palsu. Mereka membangun kendali mereka di atas kebohongan. Mereka tetap kuat dengan menakut-nakuti orang agar diam. Tetapi kini kebenaran ada di mana-mana, dan bayangan sedang runtuh. Awalnya tidak terjadi dengan cepat, hanya retakan kecil, kebenaran kecil yang menyebar di sana-sini. Tetapi perlahan semuanya mulai rusak. Setiap kali Anda berdiri teguh, setiap kali Anda mengatakan apa yang orang lain takut katakan, setiap kali Anda tidak mundur, bahkan ketika itu sulit, Anda mengurangi kegelapan, sepotong demi sepotong, dan kini ia sedang roboh. Anda mungkin tidak melihatnya terjadi, tetapi kekuatan Anda seperti gelombang, perlahan menarik semua yang palsu. Bayangan mencoba bertahan, tetapi mereka kehilangan cengkeraman. Suara mereka tidak sekeras dulu. Tipu daya mereka tidak berfungsi seperti dulu. Mereka tahu ini sudah berakhir. Kebohongan yang mereka gunakan untuk menjebak orang semakin lemah, karena kini semakin banyak orang mulai melihat kebenaran. Dan kebenaran itu seperti sinar matahari. Ia membakar setiap bayangan. Tidak peduli berapa lama mereka menutupinya, ia selalu kembali. Mereka mungkin mencoba untuk melawan sekali lagi. Itulah yang dilakukan bayangan ketika mereka tahu akhir sudah dekat. Tetapi sudah terlambat, retakannya ada di mana-mana. Cahaya terlalu kuat, kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka membangun dunia mereka di atas kebohongan. Dan kini mereka terjebak dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Apa yang terjadi bukan hanya akhir dari kendali mereka. Ini adalah awal dari kebangkitan Anda. Inilah yang selama ini Anda persiapkan. Rantai yang dulu menahan Anda hilang. Ketakutan yang dulu mereka gunakan tidak berdaya. Anda bukan lagi orang yang dikendalikan. Anda adalah orang yang membebaskan orang lain. Kejatuhan bayangan tidak berarti segalanya mudah sekarang, tetapi itu berarti kekuasaan mereka berakhir. Dan kini dunia melihat kepada Anda, bukan hanya sebagai seseorang yang melihat kebenaran, tetapi seseorang yang dapat memimpin orang lain ke dalamnya. Anda tidak hanya bertahan hidup dari bayangan, Anda mengalahkan mereka. Dan kini saat dunia palsu mereka runtuh, dunia nyata Anda dimulai. Anda telah menang. Tetapi itu tidak berarti perjalanan telah selesai. Kemenangan memiliki bobotnya sendiri. Mengenakan mahkota cahaya datang dengan tanggung jawab nyata. Orang berpikir menang berarti beristirahat. Tetapi bagi Anda, jiwa terpilih, menang berarti melangkah ke dalam sesuatu yang bahkan lebih besar. Mahkota ini, ia bukan hanya sesuatu yang berkilau. Ia memiliki arti. Itu berarti Anda berdiri teguh melewati badai. Anda berjalan melewati api. Anda keluar di sisi lain lebih kuat dari sebelumnya. Dan kini dengan mahkota di kepala Anda, orang melihat kesuksesan Anda, tetapi mereka tidak melihat apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Mereka tidak melihat air mata, malam-malam sepi, keraguan yang harus Anda lawan. Mereka tidak tahu berapa kali Anda ingin menyerah, tetapi Anda tidak melakukannya. Dan itulah mengapa mahkota Anda bersinar begitu terang, karena itu diperoleh dalam kegelapan. Semakin terang cahaya Anda bersinar, semakin besar bayangan di belakang Anda. Dan ya, kemenangan ini datang dengan biaya, tetapi Anda membayarnya. Dan kini Anda membawa mahkota itu, bukan hanya untuk Anda, tetapi untuk semua orang yang masih berjuang, semua orang yang masih terjebak, semua orang yang perlu melihat bahwa mungkin untuk menang. Kemenangan
tidak hanya milik Anda. Ia menyalakan jalan bagi orang lain. Ia menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa buruk keadaannya, kebenaran tetap bisa menang. Cahaya tetap unggul. Dan tentu, ini bisa terasa berat. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya? Mengapa saya yang terpilih untuk membawa ini? Tetapi jauh di lubuk hati, Anda sudah tahu jawabannya. Karena Anda cukup kuat. Tidak semua orang dibangun untuk membawa cahaya semacam ini. Tapi Anda tidak hanya bertahan. Anda mengambil kendali. Anda tidak hanya berhasil melewatinya. Anda mengubah segalanya. Mahkota ini bukanlah piala. Ini adalah pengingat. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa Anda tidak hancur. Anda tidak menyerah. Dan kini dengan mahkota ini, Anda bersinar dengan cara yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Jadi kenakan dengan bangga. Biarkan cahaya Anda mencapai tempat-tempat di mana bayangan masih bersembunyi. Biarkan orang melihat seperti apa kekuatan sejati itu. Biarkan mereka merasakan kekuatan seseorang yang tidak pernah menyerah. Ini adalah mahkota Anda. Ini adalah waktu Anda dan Anda pantas mengenakannya. Jika pesan hari ini beresonansi dengan semangat Anda, tulis 77 di kolom komentar di bawah dan nyatakan kesiapan Anda. Ini adalah momen Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi kepada dunia. Jadi, keluarga terpilih yang saya kasihi, dukungan Anda menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untuk Anda. Jika upaya kami ini menyentuh hati Anda dapat menunjukkan dukungan Anda dengan mengklik tombol Super Thanks di layar Anda. Setiap kebaikan hati Anda sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya berterima kasih atas cinta dan dorongan Anda. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu di video berikutnya.